Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Triana Sari, Safira Budi Ramadhani, Karisma Yogi Noviana, Amalia Nabila Rosi, Melia Safira, Diah Utami, dan Fitri Alfiana Muaza. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisis peraturan baru Swedia tentang tidak diakuinya pernikahan anak di luar negeri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Oke, terima kasih. Secara lahiriah, manusia telah dilengkapi dengan naluri hidup bersama dan membangun hubungan dengan orang yang dicintainya yang telah cukup umur. Cara untuk mengikatkan hubungan itu adalah dengan adanya suatu pernikahan yang sah. Tetapi, untuk zaman sekarang ini, usia yang bisa dibilang belum dewasa atau di bawah umur, banyak yang sudah menikah tanpa berpikir panjang tanggung jawab dari akibat setelah melakukan pernikahan. Faktor penyebab pernikahan anak diantaranya ada hamil di luar nikah, paksaan orang tua, atau dijodohkan, dan sebagainya. Berkaitan dengan pernikahan anak, masing-masing negara telah membuat peraturan agar meminimalisir pernikahan anak yang terjadi ini. Sebagai contoh, negara Swedia. Pernikahan anak dalam aturan Swedia diatur dalam peraturan Undang-Undang Swedia pada bab 18A tahun 1904 tentang perkawinan internasional dan hubungan perwalian yang dikhususkan pada pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur. Yang dikatakan di bawah umur adalah usia yang di bawah 18 tahun sesuai peraturan yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 2019. Dalam negara Swedia, pernikahan anak sebelumnya masih dapat diakui dengan sah. Tetapi sekarang itu pernikahan anak tidak diakui oleh negara Swedia karena adanya perkembangan aturan yang telah dibuat secara sah. Peraturan baru tersebut mengakibatkan masyarakat Swedia melakukan pernikahan anak di luar negeri atau tidak di negara sendiri. Untuk perkembangan hukum di Swedia akan dibacakan oleh Karisma. Perkembangan hukum di Swedia tentang tidak diakuinya pernikahan anak di luar negeri. Prinsip dasar hukum perdata internasional di Swedia telah berlaku selama beberapa dekade. Dan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum adalah sah di Swedia. Jika itu sah di negara tempat perkawinan itu dibuat, aturan ini berlaku hingga 2004. Berdasarkan proposisi Menjelanjut 2017-18-288 bahwa seseorang warga negara asing yang telah mencapai usia 15 tahun dapat menikah di Swedia jika ia memiliki kapasitas untuk melakukannya di bawah kekuasaan SKD. Bahkan dalam teori, orang asing di bawah Asia itu bisa menikah di Swedia jika diberi izin khusus oleh Dewan Administrasi Kabupaten. Namun sejak tahun 2004, batas usia 18 tahun harus dipatuhi oleh semua orang yang ingin melakukan pernikahan di otoritas Swedia, terlepas dari kebangsaan dan tempat tinggal para pihak dan tanpa kemungkinan untuk pengecualian. Selanjutnya ada Amalia Nabila Rosi untuk membacakan materi. Pemerintah Swedia dalam mencegah atau menghindari penyelundupan hukum atas kasus pernikahan di atas, langkah-langkah legislatif tertentu diambil pada tahun 2004 dengan tindakan amandemen KUHP Swedia. Pada saat yang sama, dua pembatasan pengakuan pernikahan asing diperkenalkan ke dalam bagian 8A Undang-Undang tahun 1904. Adapun pembatasan pernikahan pada tahun 2004 yaitu pembatasan pertama menetapkan bahwa pernikahan asing tidak boleh diakui jika telah dilakukan dengan melanggar hambatan pernikahan Swedia, asalkan setidaknya salah satu pihak dari pasangan adalah warga Swedia atau penduduk biasa pada waktu itu. Yang kedua adalah menetapkan bahwa pernikahan asing tidak boleh diakui jika mungkin dilakukan di bawah paksaan, terlepas dari usia para pihak dan terlepas dari apakah salah satu dari mereka memiliki hubungan dengan Swedia pada saat pernikahan. Jika pernikahan sejak awal berlangsung karena paksaan, maka dianggap pernikahan tidak sah secara otomatis tanpa harus melakukan pembatalan pernikahan tersebut.
Selanjutnya dibacakan oleh Melia Safira. Pembatasan tentang tidak diakuinya pernikahan anak di luar negeri selanjutnya ditambahkan pada tahun 2014, di mana KUHP Swedia menolak pengakuan atas perkawinan yang dilakukan tanpa kedua belah pihak hadir secara bersamaan pada saat upacara tersebut, atau disebut perkawinan dengan kuasa, dengan ketentuan bahwa setidaknya salah satu pihak adalah warga negara Swedia atau penduduk biasa pada waktu itu. Pada tahun 2014 itu pula, klausul pelarian atau alasan khusus diperketat menjadi alasan luar biasa untuk mendaftarkan pernikahan anak di luar negeri. Pada November 2018, Lembaga Legislatif Swedia atau Riksdag mengesahkan perda baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Secara resmi merupakan amandemen dari bagian pasal 8A yang sudah ada dari bab 1 Undang-Undang tahun 1904 tentang perkawinan internasional dan hubungan perwalian tertentu. Slide selanjutnya, Diah dipersilahkan. Terima kasih. Peraturan terbaru tersebut bertujuan untuk mencegah dengan pengecualian yang sangat kecil tentang pengakuan pernikahan di Swedia yang secara sah di luar negeri ketika pasangan atau salah satu dari mereka pada saat pernikahan belum mencapai usia 18 atau perkawinan anak. Selain itu, aturan mengenai pernikahan asing yang tidak sesuai dengan hambatan pernikahan Swedia lainnya seperti pernikahan poligami atau pernikahan antara beberapa kategori kerabat dekat. Kedua, salah satu pendekatan yang mungkin untuk pertanyaan seperti itu adalah harus atau dapat diputuskan sesuai dengan pandangan negara yang hukumnya mengatur masalah utama atau yang disebut dengan lex causa. Untuk penerapan peraturan baru di Swedia akan dibacakan oleh Fitri. Ya, terima kasih. Untuk penerapan peraturan baru di Swedia tentang larangan pernikahan anak, yang pertama itu, hukum Swedia jelas melarang perkawinan di bawah usia 18 tahun. Namun, undang-undang di negara itu mengakui perkawinan tersebut jika negara asal memang membolehkan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Dalam hal ini, andai pasangan suami istri tinggal bersama, mereka harus mengulang perkawinan ketika keduanya sudah mencapai umur dewasa atau 18 tahun. Namun, undang-undang tersebut diamandemen pada Januari tahun 2019 oleh Riksdag atau Lembaga Legislatif Swedia. Dalam penerapannya, apabila pernikahan anak itu dilakukan di Swedia, namun dilakukan juga sebelum tanggal disahkannya atau diberlakukannya amandemen pasal 8A tersebut pada 1 Januari 2019, hal tersebut tidak dipermasalahkan, sehingga hanya pernikahan anak di bawah 18 tahun di Swedia tidak diakui dan melanggar hukum nasional Swedia apabila dilakukan setelah ditetapkannya amandemen tersebut. Penerapan hukum Swedia yang tidak diakui di luar negeri ada pada pembatasan yang dikenakan oleh bagian 8A yang telah dipaparkan. Lalu bisa memunculkan komplikasi apalagi dalam kasus-kasus yang diharapkan lebih kerap di mana perkawinan itu bersifat sukarela serta pendamping itu mau terus hidup selaku suatu keluarga di Swedia. Untuk slide yang selanjutnya, itu bagi sistem hukum Swedia, hasil yang silih tidak berubah-ubah bisa dihasilkan dari pemikiran yang berbeda tentang apakah terdapat alibi buat mempraktikkan klausul pelarian di bagian 8A, ataupun paling utama menimpa perkawinan anak yang dituntaskan saat sebelum 1 Januari 2019 oleh pendamping tanpa kewarganegaraan ataupun tempat tinggal Swedia, apakah paksaan ditemui bisa jadi terjalin ataupun tidak. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penerapan peraturan baru tentang perkawinan anak di negeri itu secara hukum dengan tegas tidak diakui oleh hukum nasional Swedia sampai mencapai batas usia yang ditentukan dalam hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila pernikahan itu dilakukan di luar negeri atau di luar wilayah negara Swedia, dalam hal ini terjadi penyeludupan hukum, dapat dilakukan apabila negara terkait, yaitu negara tempat menyeluduk hukum, mengakui pernikahan tersebut. Namun, tetap untuk pengakuan atau legalitas atas pernikahan tersebut dari negara Swedia tidak mengakui hal tersebut dan dianggap melawan hukum. Terima kasih. Tadi itu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.